Salam dan bahagia. Pada saat ini saya akan menyampaikan implikasi teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky. Perkenalkan, saya Purnasari Kartika Rina Jelita, NIM 23011040592, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, akan menyampaikan mengenai solusi permasalahan pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori dan Psikologi Anak yang diampu oleh Dr. Aprilia Tina Widyasari, SPD, MPD. Tantangan revolusi industri 5.0. Dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi tantangan baru, yaitu adanya revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 berorientasi pada masyarakat yang menyeimbangkan antara perkembangan ekonomi secara global dan pemecahan masalah sosial dengan menggabungkan antara dunia nyata dan dunia main atau dunia digital. Hal ini pendapat dari Puspita dan kawan-kawan pada tahun 2020. Revolusi industri 5.0 fokusnya yaitu menjadikan manusia yang memiliki cara pandang secara kritis mengenai permasalahan yang ada, di mana teknologi itu sendiri adalah bagian dari manusia. Ciri utama dalam masyarakat 5.0 yaitu mencerminkan masyarakat yang super pintar, terjadinya transformasi digital secara masif, dan adanya database atau big data, menurut pendapat SAT 2020. Adanya revolusi industri 5.0 juga sebagai salah satu tantangan baru untuk satuan pendidikan. Sebagai entitas pendidikan, SD Negeri Ngawes juga diperhadapkan dengan tantangan ini. Sebagai instansi pendidikan formal milik pemerintah, SD Negeri Ngawes juga menemukan isu-isu dalam pembelajaran. Isu-isu pembelajaran di kelas 4 SD Negeri Ngawes ada dua sisi, dari guru maupun dari peserta didik. Isu-isu di satuan pendidikan antara lain, yang pertama yaitu pembelajaran didominasi dengan pendekatan teacher-centered. Isu yang kedua, pemahaman konsep dasar matematika yang rendah pada peserta didik. Yang ketiga, kurangnya kemandirian pada peserta didik. Dan yang keempat, rendahnya literasi pada peserta didik. Analisis dari isu-isu tersebut, yang pertama yaitu pembelajaran didominasi dengan pendekatan teacher-centered. Di sini pembelajaran di kelas tersebut masih dominan dengan pendekatan teacher-centered. Hanya sesekali saja menggunakan pendekatan student-centered. Guru juga belum optimal sebagai fasilitator peserta didik. Guru belum melakukan variasi model dan metode pembelajaran. Analisis isu yang kedua yaitu pemahaman konsep dasar matematika yang rendah pada peserta didik. Hal ini dibuktikan bahwa peserta didik kelas 4 belum mampu memahami konsep mengenai perkalian dan pembagian secara utuh. Peserta didik juga masih sulit memahami perkalian dan pembagian melalui masalah dalam soal cerita. Pemahaman konsep ini padahal menjadi hal yang paling esensial dalam memahami suatu pengetahuan. Isu yang ketiga yaitu kurangnya kemandirian pada peserta didik. Peserta didik belum mampu menentukan pemecahan masalah sendiri. Masih perlu keputusan dari guru maupun orang dewasa dalam
memecahkan masalah yang mereka alami. Peserta didik hanya mengandalkan teman yang lebih pintar pada saat menyelesaikan tugas secara kelompok. Peserta didik juga enggan untuk menemukan informasi secara mandiri dalam proses pembelajaran di kelas. Rendahnya literasi pada peserta didik. Hal ini dikarenakan ditemukannya keterlambatan perkembangan bahasa pada beberapa siswa di kelas 4, khususnya dalam membaca dan menulis kata dengan konsonan ganda. Peserta didik juga masih mengalami kesulitan memahami teks yang telah dibaca. Peserta didik kesulitan menemukan informasi penting yang ada di dalam teks. Hal ini terbukti saat siswa belum dapat menceritakan kembali isi teks bacaan. Isu-isu tersebut yang ditemukan pada satuan pendidikan, tentu kita harus mencari solusi. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan pendekatan teori belajar konstruktivisme yang dipaparkan oleh Lev Vygotsky. Beliau memaparkan bahwa peran guru yang utama adalah sebagai fasilitator peserta didik. Guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa sendiri yang akan mengkonstruksi gagasan dan menggali pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Maka dari itu, peserta didik akan membangun pengetahuannya sendiri. Ada 3 poin utama dari teori belajar konstruktivisme yang disampaikan oleh Lev Vygotsky, yaitu yang pertama adanya CPD, Zona Proximal Development, Scaffolding, dan bahasa dan pemikiran. Yang pertama yaitu ZPD atau Zona Proximal Development. Di sini peserta didik melakukan tugas yang melalui sudut pandang yang masih sulit untuk dipahami maupun dikuasai seorang diri. Maka guru dapat mendampingi atau juga dapat dilakukan oleh orang dewasa ataupun juga dapat dilakukan oleh siswa atau teman sebaya yang lebih menguasai. Hal ini juga dapat diaplikasikan dengan cara tutor sebaya di dalam pembelajaran, di mana juga salah satu pendekatan student center. ZPD ini menekankan pada hal baru yang bisa dilakukan oleh peserta didik dengan bantuan. Selanjutnya yaitu scaffolding, di mana masih ada hubungannya dengan ZPD. Sebagai fasilitator, guru dapat memberikan bantuan sementara kepada peserta didik sampai di titik dia mampu mengerjakan tugasnya sendiri. Kemudian secara bertahap, guru itu mengurangi dan menghilangkan bantuan ketika peserta didik sudah mencapai kompetensinya. Perlu ditekankan bahwa guru ini juga sangat diperlukan untuk mengoptimalkan menjadi fasilitator peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu bahasa dan pemikiran. Guru sebagai fasilitator menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku peserta didik. Peserta didik harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka. Nah, pada akhirnya dari penerapan teori konstruktivisme oleh Lev Vygotsky ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas
sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang siap menghadapi revolusi industri 5.0. Pada akhirnya, selamat menghadapi revolusi industri 5.0, Bapak dan